Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Damakusilmi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu gangguan belajar, yaitu disleksia. Disleksia merupakan kondisi neurologis yang mempengaruhi kemampuan membaca dan memproses bahasa, bukan masalah kecerdasan ataupun penglihatan. Disleksia juga disebut reading disability atau ketidakmampuan seseorang untuk membaca. Disleksia adalah kelainan saraf otak bagian pemrosesan bahasa. Disleksia dapat mempengaruhi individu dari segala usia, termasuk remaja dan juga dewasa. Gejala ini bervariasi tergantung usia dan tingkat keparahannya. Seperti pada balita, biasanya kesulitan ini dapat dikenali seperti bisa berupa terlambatnya bicara, sulit mempelajari kata baru, atau kesulitan menghafal huruf, angka, dan warna. Saat usia sekolah, biasanya seperti kemampuan membaca di bawah standar usia, kesulitan memahami informasi yang didengar, sulit mengeja, dan menghindari aktivitas membaca ataupun menulis. Sedangkan pada masa remaja dan dewasa, biasanya seperti kesulitan memproses tulisan, membaca lambat, sering mengulang kesalahan dalam bacaan, dan frustasi saat menulis. Faktor genetiknya, disleksia cenderung diturunkan dalam keluarga dengan beberapa gen yang mungkin meningkatkan risiko. Perbedaan dalam perkembangan dan fungsi otak, biasanya pemindaian pencitraan menunjukkan area otak yang memproses bahasa tidak berfungsi dengan baik pada penderita disleksia. Faktor risiko lain seperti kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah, paparan zat berbahaya selama kehamilan seperti nikotin, alkohol, dan nafsa, atau infeksi yang mempengaruhi perkembangan otak janin. Lingkungan belajar yang terbatas atau kualitas pendidikan rendah juga dapat meningkatkan risiko. Hingga saat ini, belum ada cara yang terbukti ampuh untuk mencegah disleksia, terutama yang disebabkan oleh kelainan genetik. Konseling pranikah disarankan bagi keluarga dengan riwayat disleksia untuk mengetahui risiko pada anak. Penting bagi ibu hamil untuk menjaga kesehatan dengan baik selama kehamilan untuk mengurangi risiko bayi lahir prematur atau berat badan lahir rendah. Orang tua dapat membantu dengan membiasakan anak membacakan buku sejak dini dan mengajaknya berinteraksi atau bernyanyi. Dukungan emosional dari orang terdekat juga berperan penting. Disleksia adalah kondisi yang kompleks namun dapat dikelola dengan dukungan yang tepat. Peningkatan kesadaran dan pemahaman adalah kunci untuk membantu individu dengan disleksia mencapai potensi penuh mereka. Peran guru dalam menangani murid disleksia dapat berupa yang pertama, seperti memahami kondisi disleksia. Guru perlu memahami bahwa disleksia adalah gangguan belajar spesifik, bukan karena kurangnya kecerdasan. Yang kedua, memberikan pendekatan individual, seperti menyesuaikan cara mengajar sesuai kebutuhan siswa, seperti memberi waktu lebih lama dalam membaca atau menulis. Yang ketiga, menggunakan media visual dan audio. Siswa disleksia lebih terbantu dengan gambar, warna, video, atau alat bantu dengar untuk memahami materi. Yang keempat, menghindari tekanan dan memberi dukungan emosional. Siswa perlu merasa aman, diterima, dan tidak dipermalukan karena kesulitannya. Yang kelima, bekerja sama dengan orang tua dan tenaga ahli. Guru bisa berdiskusi dengan psikolog, terapis, atau orang tua untuk menyusun strategi belajar yang terbaik. Deteksi dan penanganan dini sangat penting untuk membantu proses belajar penderita disleksia. Dukungan dapat berupa bimbingan belajar atau program pendidikan khusus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.